Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, admin sukses di internet. Kali ini kita akan coba memberikan daftar pertanyaan interview kerja yang sering ditanyakan oleh HRD. Ini juga sudah dilalui oleh kita ya, admin sukses di internet, karena ini berdasarkan buku, kemudian berdasarkan pengalaman juga. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan simak dengan seksama dan mudah-mudahan bisa menjawab ketika HRD bisa memberikan pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Pertanyaan yang pertama, ketika teman-teman masuk di ruangan, kemudian pasti yang pertama kali ditanyakan oleh HRD adalah, oke, silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Nah, pertanyaan ini pasti akan disampaikan pada sesi yang pertama, kemudian gimana sahabat-sahabat menjawabnya. Nah, di sini teman-teman perlu menjelaskan sesuai yang ada di CV kalian. Kita kan pasti punya CV gitu kan. Nah, ini CV kita perlu kita sampaikan dengan jelas. Kemudian sebelum itu kita lebih baiknya memberi kata imbuhan. Baik Pak, sebelumnya izin menjawab, ceritakan diri kalian seperti nama lengkap, alamat, nama panggilan, pengalaman kerja atau organisasi, skill yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Nah, jelaskan di sini maksimal 5 menit saja ya teman-teman. Oke, kita bisa terburu-buru tapi harus jelas gitu loh. Jadi waktu 5 menit itu kita bisa menjelaskan sesuai dengan yang ada di CV, tidak bertele-tele kemudian langsung ke to the point. Nah, untuk jawaban perkenalkan contohnya, perkenalkan, nama saya Aryan Haris, biasa dipanggil dengan Haris. Saya lulusan Sarjana Sains di IT Surabaya tahun 2018. Untuk saat ini saya tinggal di Banjarmasin Kota, dan mengenai pengalaman kerja, saya seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang komputer, skill komunikasi dan juga public speaking. Oke, ini jawaban yang mungkin bisa ke awal lagi ya. Kita ceritakan sesuai di CV dan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana kalian mengenali perusahaan kami? Nah, ini teman-teman perlu banget yang namanya mencari tahu tentang perusahaan yang kita apply gitu loh. Yang pertama bisa kita cari di internet, kemudian teman yang mungkin bekerja di situ gitu kan. Nah, itu memberikan nilai plus bahwa oh, dia itu benar-benar sudah siap kalau seumpamanya saya terima di perusahaan saya, oh dia sudah tahu gitu loh. Nah, untuk jawabannya sendiri seperti ini. Ya Pak, saya sudah mengenal perusahaan ini, di mana berdiri pada tahun 2011 dan bergerak di bidang jasa keuangan. Hingga saat ini memiliki ruang lebih dari 100 cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu merupakan contoh kecilnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi motivasi Anda bekerja di perusahaan kami? Nah, ini jawaban yang pertama, hindari menanyakan gaji langsung ya teman-teman. Kemudian hindari kata ingin mencari pengalaman, karena kita di sini adalah untuk bekerja, bukan untuk mencari pengalaman. Kalau kita mau mencari pengalaman, bisa kita keluar dari pekerjaan pun, atau kita di pasar, kemudian kita di jalanan, kemudian kita di organisasi, itu adalah sebuah pengalaman. Tapi kalau kita sudah masuk di dunia kerja, kita jangan sampai mengucapkan kata untuk mencari pengalaman teman-teman ya, itu di garis bawahi. Kemudian sebaiknya Anda menjawab keahlian di job desk lowongan kerja Anda dengan memberikan kontribusi penuh kepada perusahaan. Gini jawabannya, baik, saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan Bapak, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Namun saya memiliki dedikasi dan kemampuan diri yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini. Artinya kita tidak terlalu mengunggulkan kita ya, tidak juga kita lalu mengunggulkan keahlian kita. Jadi jawabannya ya gini aja, motivasi kita kerja di situ mau apa ya kan? Yang pertama mengembangkan diri, jangan mencari pengalaman. Kemudian kita bisa mengembangkan di perusahaan, kemudian juga memberikan impact ataupun value yang baik kepada perusahaan gitu. Untuk yang pertanyaan keempat yang biasa ditanyakan oleh HRD juga, ini pasti banget ya kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk memberikan jawaban ini teman-teman perlu menjawab soft skill yang kalian punya. Contoh di sini
Teman-teman kelebihannya itu apa? Soft skill teman-teman apa? Contoh ahli di bidang IT, ahli di bidang finance, kemudian ahli di bidang komputer dan lain sebagainya, software dan lain sebagainya. Kemudian dari aset kepemilikan, kemudian keahlian bersifat individu maupun kelompok, di situ teman-teman perlu banget menyampaikan kelebihan teman-teman. Nah, jadi kelebihan itu disesuaikan dengan job desk yang teman-teman apply ya. Jangan sampai kita contoh ahli di bidang finance, kemudian ternyata kita mengapply-nya itu di bidang yang lain, contoh operator ataupun di perusahaan yang bukan di bidang finance. Itu juga sebenarnya boleh juga, cuman kurang tepat teman-teman. Kemudian beranilah jujur untuk memberikan jawaban terkait kekurangan Anda. Kemudian sertakan pula solusi untuk mengurangi kekurangan kalian. Oke, di sini teman-teman jangan merasa mengunggulkan diri juga. Kemudian udah nggak apa-apa, jujur saja terkait kekurangan yang teman-teman miliki. Kemudian jangan lupa sertakan solusi untuk mengurangi kekurangan kalian. Nah, ini jawaban yang sudah saya rangkum. Saya memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office secara baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Akan tetapi saya juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu biasanya kurang teliti dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya selalu menggunakan kalkulator atau alat hitung. Saya juga sedikit sulit membaca dalam jarak jauh karena saya selalu menggunakan kacamata, dan terakhir saya tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga saya selalu menggunakan jasa ojek online setiap kali bepergian. Oke, artinya ketika teman-teman di sini kok menyampaikan kekurangan teman-teman itu tidak masalah ya. Pihak HRD itu tujuan dari interview itu benar-benar ingin tahu sejauh mana teman-teman sudah siap, entah ikut dalam hal nanti ketika sudah bekerja ataupun sebelum pekerjaan itu akan dipikirkan matang-matang oleh HRD. Jadi di situ teman-teman untuk yang positif negatifnya atau kekurangan dan kelebihannya itu dijawab sesuai dengan keadaan teman-teman. Selanjutnya pertanyaan kelima, bagaimana jika kalian nantinya akan lembur? Nah, ini pertanyaan yang mungkin menjadi kita loyal ya teman-teman. Nah, ini jawaban yang perlu teman-teman sampaikan, yaitu adalah perlu menjawab jika perusahaan ada tambahan orderan maupun tugas dadakan karena overloadnya customer pada hari itu, maka kalian harus bersedia karena perusahaan tidak ingin membuat pelanggan maupun customer itu kecewa. Nah, kalau teman-teman itu di bidang produksi, kemudian juga di bidang lain, dan mungkin hari itu juga overload atau lebih ya, pesanannya itu lebih dari biasanya karena mungkin ada event ataupun ada semacam diskon yang diberikan oleh perusahaan, kemudian customer atau pelanggan yang biasa beli di situ pasti akan menambah. Nah, itu siap atau tidak untuk lembur. Nah, ketika perusahaan sudah membuat semacam event seperti itu, berarti sudah pasti teman-teman nanti akan lembur ya, karena produk yang biasanya harganya itu miring, yang biasanya harganya itu biasa, kemudian ini lebih dikasih bonusnya yang lebih, jadi udah otomatis ini lembur, dan ini menjadi hal yang biasa buat teman-teman bekerja di perusahaan ya, pasti akan mengenal namanya lembur teman-teman. Selanjutnya jawabannya mungkin seperti ini ya, lembur merupakan tambahan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu agar tidak melakukan penambahan jam kerja atau lembur, karena bagi saya lembur yang dilakukan oleh atas keinginan karyawan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, kecuali lembur yang diambil atas dasar permintaan perusahaan. Maka saya akan mengikuti kebijakan tersebut untuk mengambil lembur. Nah, di sini ketika lembur mungkin ketika ada event ataupun apa bisa dilakukan, tapi seumpamanya kok tidak ya berarti tidak usah lembur ya teman-teman. Jawabannya mungkin seperti ini. Selanjutnya untuk yang keenam terkait gaji, gimana teman-teman di sini memberikan jawaban. Hati-hati dalam menyampaikan jawaban ini. Yang pertama, pada dasarnya perusahaan telah membuat slip gaji kepada seluruh karyawan. Ini hanya bertujuan pada kesiapan Anda ketika menerima gaji. Kemudian berikan jawaban mengenai kebutuhan kalian dalam per bulan dan berikan jumlah kisaran nominalnya. Nggak masalah teman-teman kalau semuanya teman-teman contoh pakai ojek online itu sehari berapa, 10.000 dikali 30, contoh 300, kemudian untuk makan 10 kali 30
berarti 600.000-an katakanlah. Nah, itu nggak masalah. Teman-teman di situ perlu banget yang namanya menyebutkan kisaran nominal. Lebih baiknya kalau teman-teman ditanya berapa gaji yang diinginkan, biasanya itu disesuaikan dengan UMK atau UMR setempat. Kisaran gaji sesuai kebutuhan saya untuk saat ini kisaran 3 juta per bulan sudah cukup karena saya masih belum menikah, dan apabila nominal yang saya sebutkan ternyata merayakan perusahaan, maka saya mengikuti dari kebijakan perusahaan saja. Nah, itu jawaban yang mungkin lebih sopan ketika teman-teman menyampaikan kepada HRD. Lanjut untuk yang pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sudah menuju pada finalnya. Nah, ini teman-teman perlu fokus di sini ketika pertanyaan terakhir. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Nah, jawabannya jangan terlalu buru-buru. Besok bisa Pak, langsung. Nah, itu seakan-akan kita tidak punya nilai atau value yang mungkin kita mungkin kita memang pengangguran teman-teman ya. Tapi di sini jawabannya jangan seperti itu. Karena dari perusahaan mungkin akan menyaring karyawan-karyawan lagi yang mungkin lebih baik dari kita lah. Untuk jawaban terakhir yang perlu kita sampaikan di sini ya, kita perlu mengembangkan diri atau mempersiapkan diri dulu terkait job desk yang mungkin di perusahaan tersebut inginkan. Jadi jawabannya mungkin seperti ini. Saya kira 3 hari setelah pertemuan ini saya sudah sangat siap untuk mulai bergabung di perusahaan Bapak karena saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar tidak mengecewakan pihak perusahaan. Akan tetapi jika dalam waktu dekat perusahaan meminta saya untuk bergabung, maka saya akan mengikuti ketentuan dari putusan perusahaan. Nah, ini paling tidak teman-teman sudah punya gambaran ya. Jadi ketika 3 hari setelah interview gitu, kita membuat schedule lagi ya kan, pertemuan lagi. Kira-kira kita akan diterima atau enggak gitu loh. Dan oke, ini pertanyaan terakhir dari saya pribadi ya. Ini yang sering kali ditanyakan ya. Ini kan kemarin kan materi yang dari buku, kemudian ini pertanyaan yang kemarin dari saya menginterview teman-teman yang terakhir, kemudian juga untuk pekerjaan yang terakhir kemarin juga sudah mengapply, dan pertanyaannya ternyata ada yang ini. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Nah, kemudian di sini yang perlu saya sampaikan, teman-teman perlu menjelaskan kembali maksud kedatangan kalian. Jangan sampai kesempatan ini kalian sia-siakan. Jadi bisa saja kita lebih seakan-akan mengenal kepada HRD. Contoh, baik Pak, mohon maaf saya mau menanyakan berapa tahun atau sudah berapa lama Bapak bekerja di sini gitu kan. Dan nanti HRD akan menanyakan sekitar 1 tahun gitu kan atau 2 tahun gitu. Kemudian kita tanya lagi, baik Pak, untuk selanjutnya saya mau bertanya kira-kira untuk job desk saya biasanya kekurangannya itu apa sih Pak ya kan. Contoh di bagian finance ya teman-teman, kira-kira apa sih Pak gitu kan. Contoh ada uang yang mungkin tidak sesuai atau apa. Nah, nanti dari HRD bisa akan menyampaikan kekurangan-kekurangannya. Jadi paling tidak kita ada melakukan pendekatan kepada HRD teman-teman ya. Oke, itu saja ya. Bisa dipertimbangkan di sini jawaban yang sudah saya rangkum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, subscribe maupun komen. Kalau semuanya teman-teman dirasa tidak manfaat, tidak masalah ya, karena ini saya pengalaman pribadi, kemudian juga saya mengambil dari beberapa kitab yang buku ya. Kalau saya menamainya itu kitab interview atau buku interview, sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum oleh HRD. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.